orang yang kelihatan masuk gereja, belum tentu orang yang pakai kalung salib, belum tentu orang yang KTP-nya Kristen, itu adalah orang yang percaya Yesus. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami, bahwa firman Tuhan kami selalu bawakan dalam bentuk pengajaran dengan satu tujuan, agar kiranya kita semua jemaat Tuhan bertumbuh bersama-sama ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita bisa mengenal, kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara, di awal pertobatan saya pada waktu saya terima Yesus pada tahun 97, ada satu hal yang saya tanyakan ke dalam diri saya kepada Tuhan adalah, mengapa pelayanan atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan pelayanan dan dampaknya begitu besar bagi dunia ini. Tuhan hanya menggunakan 12 orang untuk menjangkau dunia, dan beberapa tahun kemudian Tuhan memakai lagi satu orang, seorang rasul, dan kemudian pelayanan begitu berdampak sampai hari itu. Pada waktu saya terima Yesus, semuanya diawali dari sana. Saya bertanya, apa kira-kira yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika sampai pada akhirnya dampaknya begitu luar biasa? Saudara, ketika saya mempelajari cara dia melayani, bahwa hampir tidak ada khotbah yang disampaikan oleh Yesus. Yesus melakukan pengajaran. Ketika masuk ke bait Allah, dia mengajar. Ketika masuk ke bait Allah, dia mengajar dan mengajar dan mengajar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya melihat begitu banyak hal-hal yang terjadi hari ini. Saya nonton di YouTube dan sebagainya. Hampir tidak ada pengajaran-pengajaran yang diberikan di dalam gereja. Hanya motivasi-motivasi saja. Apa tidak beda dengan motivator-motivator lainnya yang ada di dunia ini untuk membangkitkan semangat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan supaya kita bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tetapi kita mengenal siapa pribadi yang mengilhami firman Tuhan ini. Saudara, hari ini kita mau belajar mengenai bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Mengapa saya harus berbicara tentang hal ini, saudara? Saudara, kalau seorang petani kemudian dia menanam sebuah pohon, dan itu adalah pohon yang menghasilkan buah. Anggaplah pohon rambutan atau pohon mangga atau pohon jagung. Tentu yang ada di dalam benak, hati, dan pikirannya sebelum menanam, ketika biji-biji atau bibit itu sudah mulai disediakan, yang ada di hati dan pikiran para petani itu adalah agar kiranya satu saat nanti pohon-pohon yang ditanamnya itu menghasilkan buah. Karena itu adalah tujuan dari seorang petani. Saudara, saya mau mengatakan, pada waktu kita diselamatkan, hari ini kita bukan lagi berbicara tentang keselamatan, tetapi Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya supaya menempatkan kita ke sorga, tapi selama kita di dunia ini, kebahagiaan Tuhan adalah ketika melihat kehidupan kita menghasilkan buah yang lebat, yang melimpah, yang sudah disediakan dalam kehidupan kita. Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab di awal pembelajaran kita hari ini. Apakah kehidupan saudara hari ini berbuah? Apakah benar bahwa kehidupan saudara hari ini menghasilkan buah yang berlimpah? Saudara lihat, ciri khas dari kehidupan yang berbuah itu selalu dinikmati oleh orang lain. Saudara, ketika saudara melihat pohon rambutan, siapa yang menikmati buah rambutan? Apakah pohon itu? Tidak. Pasti orang lain merasakan buah dari pohon rambutan itu. Saudara, untuk mendefinisikan atau untuk menilai apakah kehidupan kita berbuah atau tidak, maka pertanyaannya adalah, apakah kehidupan kita di dalam kerajaan ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah orang lain bisa merasakan buah kita? Apakah suami kita merasakan buah dari kehidupan rohani kita? Apakah istri kita merasakan buah dari kerohanian kita? Apakah anak-anak merasakan buah-buah yang indah itu yang dihasilkan dari kehidupan kita? Apakah sesama jemaat Tuhan di gereja Alkitab Anugerah, kemudian kita bisa merasakan, orang lain bisa merasakan buah kerohanian kita? Atau kehidupan kita biasa-biasa saja? Saudara,
Hari ini kita mau belajar bagaimana cara mudah untuk bisa menghasilkan buah yang lebat. Banyak anak-anak Tuhan senang ketika berbicara tentang berkat. Banyak anak-anak Tuhan senang ketika berbicara tentang karya keselamatan. Tetapi ketika berbicara tentang menghasilkan buah, terkadang kita melupakan tentang firman Tuhan seperti itu. Kita senang mendapatkan berkat, tapi kita tidak suka berbicara tentang kehidupan yang berbuah. Mari kita lihat saudara firman Tuhan yang sebenarnya sudah beberapa kali seringkali saya bahas. Walaupun secara singkat-singkat, tetapi ada beberapa bagian yang saya sudah bahas secara mendalam. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 saudara. Pasti saudara sudah bisa menebaknya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ini adalah peristiwa yang saya katakan peristiwa yang mengharukan, karena ini adalah malam sebelum besoknya Yesus disalibkan. Sudah mulai masuk dalam peristiwa di mana besoknya Yesus akan disalibkan dan Yesus memberikan pesan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Saya berikan judul cara mudah untuk kehidupan yang berbuah. Kenapa saya harus menggunakan cara mudah? Karena kalau berbicara tentang saya cuma kasih judul bagaimana kehidupan yang berbuah, pasti saudara akan tutup Alkitab dan kemudian mulai menutup telinga saudara, karena tidak enak ketika ada perintah untuk kehidupan yang berbuah. Nah, saya mau kasih satu tips, satu trik, satu cara bagaimana menurut Alkitab ternyata kehidupan untuk berbuah bagi anak Tuhan itu sangat mudah. Tapi sebelum saya menjelaskan hal ini, ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari. Pertama, saudara, ada 2 pohon anggur, ada 2 pohon. Oke, katakanlah seperti inilah pohonnya. Oke, seperti ini. Saya nggak terlalu pandai gambar. Ada 2. Yang satu, pohon anggur yang satu itu memiliki sumber daya atau memiliki hal-hal yang diperlukan oleh ranting-ranting. Tanah yang subur. Di sini ada mineral, ada vitamin, bukan cuma mineral dan vitamin, dan juga di sini ada apa lagi yang dibutuhkan tumbuhan? Mineral, vitamin, dan air. Apa lagi? Oke, mineral, vitamin, dan air. Ada satu lagi pohon di sampingnya, ada satu pohon lagi di sampingnya. Pohon ini kelihatannya menarik sekali, sangat menarik kelihatannya. Mungkin kalau dilihat secara duniawi tanpa dipelajari, ini lebih menarik daripada pokok anggur yang ini. Tetapi saudara perlu tahu bahwa pohon yang satu tidak memiliki tanah, tetapi hanya memiliki batu-batuan. Tidak ada mineral, tidak ada vitamin, tidak ada air, tapi kelihatan indah. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita perlu tahu Yesus mengatakan di sini, akulah pokok anggur yang benar. Lihat ayat yang pertama, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang lain yang tidak benar. Ini, ada satu lagi pokok anggur yang tidak benar atau liar dikatakan. Perhatikan, ada pokok anggur yang benar,
ada pokok anggur yang liar. Dan dikatakan lagi di sana bahwa Yesuslah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Atau boleh dikatakan diaplikasikan hari ini, kitalah ranting-rantingnya. Yesus pokok anggur, kita rantingnya. Ranting yang berbuah. Tetapi ada satu lagi ranting yang nampaknya melekat juga pada pokok anggur, tapi ranting itu dikatakan ranting yang tidak berbuah. Sama-sama melekat pada pokok anggur, tapi ada dua ranting, ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Apa maksudnya ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah? Saudara, ini adalah satu pembicaraan yang menarik. Karena dari 12 murid Yesus, ada satu yang mengkhianati Yesus, namanya Yudas. Tapi dalam pembicaraan ini, Yudas sudah tidak ada. Karena dalam pasal 13, Yohanes pasal 13, sebelumnya, Yudas sudah meninggalkan persekutuan, sudah meninggalkan pokok anggur, dan sudah meninggalkan ranting-rantingnya. Jadi saya mau mengatakan, saudara hati-hati di sini. Mengapa harus hati-hati di sini? Karena saudara dan saya harus mengintrospeksi diri. Saudara harus kembali menguji diri saudara. Jangan-jangan kita ada benar, ada melekat pada pokok anggur, tetapi ternyata ada dua ranting. Yang satu ranting yang berbuah, yang satu tidak berbuah. Apa maksudnya? Di sini kalau aplikasinya, di sini benar-benar orang Kristen yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi ada satu ranting lain yang kelihatannya Kristen, tapi sebenarnya hanya KTP-nya saja Kristen. Dia tidak percaya Yesus, tapi beragama Kristen. Masuk gereja, pakai kalung salib, pakai anting-anting salib, kalung salibnya gede banget lagi. Sampai kalau jalan itu dia nanti pulang langsung begini, lepas lepas kalungnya. Karena sepanjang perjalanan dia menahan kalungnya terlalu berat. Jadi itu bukan kelihatannya loh, ini sama dengan Yesus memberitahukan. Benar, saudara lihat ada 12 murid bersama-sama dengan Yesus. Lihat mujizat Yesus, lihat ajaran Yesus, lihat apa yang Yesus buat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi ada satu dari 12 muridnya yang mengkhianati Yesus, namanya Yudas. Bahkan Yesus bilang pada ayat sebelumnya, ada di antara kamu satu yang menjadi utusan iblis. Maksudnya adalah Yudas Iskariot tersebut. Saudara, belum tentu orang yang kelihatan masuk gereja, belum tentu orang yang pakai kalung salib, belum tentu orang yang KTP-nya Kristen, itu adalah orang yang percaya Yesus. Untuk melihat bahwa orang percaya Yesus dan tidak, maka akan terlihat dari buahnya. Amin. Susah mau dikatakan bahwa orang itu percaya Yesus, mungkin beragama Kristen, KTP-nya saja. Makanya nanti pada waktu dia meninggal, ya hanya dua yang akan, orang Kristen KTP itu cuma dua aja yang akan ke surga. Kalau tidak KTP-nya, bibirnya. Ya, karena dia cuma bibirnya aja yang bilang percaya Yesus. Wah, saya percaya Yesus, percaya Yesus. Tapi di hatinya enggak, makanya enggak menghasilkan buah. Ya, karena cuma agamanya Kristen. Tapi saudara bisa bayangkan, tidak mungkin orang yang percaya Yesus tidak menghasilkan buah. Saudara, baru-baru saya belajar dari seorang yang mengaku orang percaya. Dia kalau ditanya, kalau mati kemana? Oh ya, kalau mati saya pasti ke surga. Tapi hidupnya rusak sekali. Dia hidup dalam dosa dan dia tidak pernah menyesal akan dosanya. Dia berbuat dosa dan dia biasa saja, dia tahu itu dosa. Tapi dia tidak pernah dia tidak sama sekali menyesal. Dia sama sekali tidak merasa bahwa dia melakukan sebuah tindakan dosa yang besar. Sebagai seorang manusia saya melihat seperti itu. Saya mengatakan dia orang tidak percaya Yesus. Tapi dia tahu kalau ditanya mati kemana. Loh ini ada kasus lagi. Saya pergi perjalanan dari sebuah kota ke kota lainnya. Duduk di sebelah saya, anak seorang pejabat dari gereja bawa mobil di samping saya. Saya tanya sama dia lahir di gereja ini. Saya tanya, kamu terima Yesus, lahir baru, percaya Yesus kapan? Nanti SMP, Pak. Kamu ikut-ikut sekolah minggu gak? Ikut-ikut sekolah minggu. Padahal dari sejak sekolah minggu, kalau ditanya mati kemana, pasti ke surga. Mati kemana? Pasti ke surga. Tapi dia meyakini, dia percaya bahwa dia percaya Yesus nanti SMP. Saudara lihat, hati-hati, jangan-jangan kita hanya tahu menjawab kalau mati. Loh ya nih di tempatnya Evangelis Nofri pelayanan ini, wah
Ya enggak? Mabuk itu biasa, betul. Judi biasa, ya. Ganti-ganti pasangan di sana biasa, ini tempat pelayanannya beliau ini. Saudara lihat, jadi belum tentu. Oleh karena itu kita harus pastikan benar. Apakah kita ranting yang benar atau ranting yang tidak benar? Nah, ada 3 oknum. Pertama Yesus, kedua jemaat Tuhan, dan kemudian ada juga yang bukan jemaat Tuhan. Yesus adalah pokok, kita adalah ranting-rantingnya. Cuma pertanyaannya, kita ranting yang benar atau enggak? Benarkah kita adalah anak Tuhan atau tidak? Yang ketiga, pribadi yang ketiga adalah yang mengusahakan pokok anggur ini. Namanya Bapa. Nah, mari kita lihat proses itu, saudara. Kita kembali kepada Yohanes pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, artinya setiap orang yang beragama Kristen, yang cuma KTP-nya saja Kristen, yang bukan orang percaya. Saya sedih melihat banyak orang-orang yang beragama Kristen, beragama karena lahir sejak kecil sudah Kristen. Loh ya, orang-orang yang lahir dari Kristen, orang tuanya Kristen, dilahirkan menjadi agama Kristen. Saya tanya, terpaksa enggak? Terpaksa karena garis keturunan, benar nggak? Setiap ranting, dikatakan ayat yang kedua nih, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ini artinya adalah ranting yang hanya Kristen KTP, yang sejak lahir sudah Kristen, kemudian dia beragama Kristen, melakukan ritual-ritual agama Kristen, masuk ke gereja kalaupun masuk, ya. Tetapi sebenarnya dia tidak percaya Yesus, tidak memiliki Yesus di dalam hati. Belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, yang mengatakan bahwa keselamatan harus iman tambah perbuatan, itu bukan milik Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mengatakan bahwa keselamatan itu karena hasil usaha dan perbuatan dan upacara gereja, saya katakan, you beragama Kristen tapi bukan orang percaya Yesus. Kenapa? Kalau saudara mengatakan keselamatan karena usaha kita, maka juru selamat bukan Yesus tapi usahamu. Kalau engkau mengatakan bahwa keselamatan itu merupakan hasil dari upacara gereja yang dipimpin oleh seorang pendeta, engkau bukan ranting yang benar. Engkau akan dipotong dan akan dibuang karena engkau bukan milik Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ranting yang seperti ini tidak akan dipakai. Kenapa? Lihat ayat yang ke-8. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini bukan berbicara tentang bahwa keselamatan harus ditambah dengan perbuatan. Loh ya, kalau saudara harus ke surga dengan perbuatan, saya yakin tidak ada satu orang pun masuk ke surga. Karena keselamatan untuk ke surga, kalau harus dengan perbuatan, Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan, jika kamu melakukan satu pelanggaran saja, maka seluruh hal yang kamu buat semuanya menjadi salah. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa ke sorga dengan usahanya. Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, sejak dari dalam kandungan kita sudah berdosa. Sejak dari dalam kandungan kita sudah punya upahnya yang namanya maut. Sejak dari dalam kandungan ketika kita lahir, kita sudah lahir dalam keadaan berdosa. Dan saudara mengatakan bahwa saudara adalah orang yang baik dan bisa ke sorga dengan perbuatan baik. Saudara akan dipotong, dibuang dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Amin. Yesus sudah bayar keselamatan itu gratis. Dia bayar dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Karya keselamatan Yesus sempurna, sudah selesai. Dia bayar dengan harga yang lunas, dengan darahnya. Kalau saudara masih berkata bahwa keselamatan harus ditambah lagi dengan usaha, saudara menghina Yesus. Karena saudara menganggap karya keselamatan Yesus belum sempurna, harus tambah lagi dengan usaha saudara. Kalau saudara punya pandangan seperti itu, saudara akan dipotong dan akan dibakar di dalam lautan api neraka. Hati-hati. Nah, saudara, sekarang kita akan berbicara, udahlah, selesai. Sekarang kita akan berbicara kita ranting yang benar, orang percaya. Ada dua sumber. Yang satu Yesus sebagai sumber yang benar, ada satu lagi sumber yang tidak benar. Yesus bilang,
Akulah pokok anggur yang benar. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Kamu tidak akan berbuah di luar aku. Saudara, yang menyedihkan hati saya sebagai seorang hamba Tuhan adalah kalau ada, sekali lagi, kalau ada orang percaya Yesus, kemudian mencoba mencari sumber kebahagiaan di luar Yesus. Saudara, apa yang saudara bisa dapat dari pokok anggur yang liar ini? Nggak ada, karena semuanya sumbernya di bawahnya cuma batu-batu. Nggak ada protein, nggak ada mineral, nggak ada vitamin, tidak ada air. Dan anehnya, banyak anak Tuhan tidak percaya kalau Yesus itu sumber dari hidupnya. Dia mencoba untuk mencari penghiburan dari pokok anggur yang kering ini. Pokok anggur yang liar ini bisa HP-mu. Pokok anggur yang liar ini bisa duitmu. Pokok anggur yang kering ini bisa saja di televisimu. Pokok anggur yang kering ini, yang liar ini, bisa saja di pekerjaanmu. Pokok anggur yang liar ini bisa saja di tempat-tempat yang bukan Tuhan. Segala sesuatu yang bukan berdasarkan dari Tuhan, semuanya adalah pokok anggur yang kering. Dan semuanya tidak akan menghasilkan apapun. Dia tidak bisa memberikan apapun kepada Anda. Saudara tidak bisa bahagia dengan ponsel saudara. Saudara tidak bisa bahagia dengan uang saudara, walaupun kita butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Saya heran sekali. Saya setiap kali saya berdoa pagi, atau saya berdoa siang, atau kapan saja ketika saya berdoa, ketika Tuhan menegur saya mencari sumber dari yang kering ini, saya menyesal sekali. Saya menyesal sekali dan saya sedih sekali dan saya berkata, Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Ada yang bilang, jangan ampuni dosa. Ampuni maksudnya supaya Tuhan tidak cambuk, ngerti? Bukan masuk neraka, bukan. Tuhan, saya menyesal sekali atas apa yang kau perbuat. Karena aku tidak melekat kepadamu. Karena aku melekat kepada pokok anggur yang kering. Saya sedih sekali, heran sekali. Kok banyak anak-anak Tuhan yang tertarik kepada pohon kering ini? Heran sekali. Padahal Yesus bilang apa? Perhatikan, ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, karena itu dia tidak berbuah karena memang dia tidak percaya Yesus, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Saudara lihat, ini menarik sekali, sangat menarik. Saudara, pada tahun 91, saya pergi ke Poso bersama dengan keluarga, dan saya tidak tinggal sama ayah saya, dan kemudian saya tinggal sama orang. Kebetulan tempat tinggal saya punya kebun coklat, dan dia selalu mengatakan, Git, ini kasih bersih, batang airnya dikasih bersih. Batang air itu adalah batang yang keluar di atas yang keluar di batang, karena itu seperti benalu. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau ada batang air, jadi pada waktu mineral, vitamin, dan saudara lihat, anggaplah ini pohon coklat. Ada batang air, ini batang ranting. Kemudian ada cabang-cabang air. Kamu lihat, apa yang terjadi? Apa bahayanya cabang air? Waktu mineral dengan vitamin dan air disalurkan oleh batang pokok, disalurkan ke ranting, sebelum sampai di buah, maka batang-batang air ini, cabang-cabang air ini akan mengambil vitaminnya, akan mengambil mineralnya, akan diambil, dan sampai di sini mineral dan vitaminnya dan airnya tinggal sedikit, bahkan tidak ada. Maka perlu disingkirkan supaya semua vitamin mineralnya ke sana dan menghasilkan buah. Saudara, Alkitab bilang, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Setiap ranting-ranting ini akan dibersihkan dari cabang-cabang air. Kenapa? Karena cabang-cabang air hidupmu, batang-batang air hidupmu, itu akan merugikan kamu. Apa itu cabang air? Apa itu batang air dalam hidupmu? Dosa dan kebiasaan tidak baikmu. Dosa dan kebiasaan baik kita itu akan memangkas vitamin rohani kita. Kebiasaan burukmu itu akan memangkas, akan mengambil. Itu seperti benalu yang tidak membuat Anda bertumbuh.
karena dia menghambat vitamin dan mineral yang berasal dari pokok anggur yang benar ini. Dan ketika Bapa membersihkan, saudara, kalau pohon itu bisa bicara, ketika saya ambil parang, saya bersihkan batang airnya, kalau dia bisa berbicara, dia akan berteriak, sakit, sakit, sakit. Kenapa? Karena harus dipotong, harus dipangkas. Jangan takut, jangan marah, jangan menyesal kalau hari ini engkau ada pergumulan yang hebat. Jangan marah, jangan kecewa, jangan marah kepada Tuhan. Ketika engkau sedang diperhadapkan dengan kesulitan hidupmu, bisa saja itu cara Tuhan sedang memangkas segala sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Kalau engkau sakit, engkau sedang ada masalah dengan ekonomimu, engkau dalam kekeringan rohani, jangan marah. Mengatakan, berbicaralah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena engkau sedang memangkas segala sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Jangan kecewa. Makanya berulang-ulang saya katakan, ketika engkau sedang dalam masalah, jangan langsung mempersalahkan orang lain. Ketika engkau sedang dalam pergumulan, jangan cepat-cepat langsung berpikir, ini salahnya ini salahnya ini salahnya ini salahnya sana, kamu yang salah. Padahal dia tidak sadar, Tuhan sedang memangkas cabang-cabang air dalam hidupnya. Kalau engkau pemarah, Tuhan anggap kemarahanmu, sifat marahmu, itu adalah cabang air dalam hidupmu. Maka Tuhan akan selalu memperhadapkan engkau dengan kemarahan. Supaya dengan itu Tuhan memangkas hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu. Sakit memang, berat memang, sulit memang. Tapi itu cara Tuhan untuk memangkas cabang-cabang air supaya buahmu lebat. Tapi kalau orang yang tidak mau dipangkas, jangan heran kalau hidupnya tidak berbuah apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya sakit beberapa hari yang lalu, saya tidak mengatakan, ada apa Tuhan? Tapi saya langsung berbicara sama Tuhan, Tuhan, Engkau sedang melakukan apa untuk saya? Apa kira-kira cabang air dalam hidupku yang harus dibersihkan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat. Ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting. Perhatikan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, seperti ranting. Seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya. Hello. Kita ranting, saudara. Saya mau bilang, apa yang bisa dibuat oleh ranting untuk berbuah? Nothing. Tidak ada. Tidak ada satupun ranting yang bisa berbuah dari dirinya sendiri. Nggak ada. Saudara lihat, saya beritahukan. Anggaplah ini pokok anggur dan ini evangelis Nofri. Saudara lihat, yang bekerja itu adalah pokok anggur. Pokok anggur melekat kepada sumber daya yang luar biasa. Mineral, vitamin, dan air itu diserap oleh pokok anggur. Dan kemudian pokok anggur menyalurkan mineral dan vitamin ini kemana? Ke setiap ranting yang melekat kepada pokok anggur. Apa yang dilakukan oleh ranting? Tidak ada, dia cuma melekat saja pada pokok anggur. Dia hanya menerima dari pokok anggur. Dan pada akhirnya menghasilkan buah. Apa yang lakukan ranting? Tidak ada. Ini bukti bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kita. Amin. Ranting, hei manusia, kamu sombong kalau kamu mengatakan keselamatan oleh perbuatanmu. Alkitab bilang ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk berbuah pun bukan karena kamu melakukan, tapi melekat kepada pokok anggur. Dengan melekat otomatis mineral dan vitamin itu tersalur kepada ranting-ranting. Dan pada akhirnya di daun-daun terjadi yang namanya metamorfosis. Betul metamorfosis? Betul metamorfosis? Fotosintesis. Metamorfosis itu ulat jadi kupu-kupu. Terjadilah fotosintesis dan kemudian menghasilkan buahnya. Jadi saudara, Alkitab mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, yang Tuhan butuhkan, cara mudah untuk menghasilkan buah adalah yang Tuhan minta bukan macam-macam. Bukan cara 1, 2, 3, 4, tidak. Yang Tuhan minta untuk kita menghasilkan buah adalah melekat kepada Yesus. Amin. Cuma itu yang dia minta kok. Karena dia tahu kita tidak bisa menghasilkan buah. Karena dia tahu kita tidak bisa menghasilkan apapun. Karena dia tahu tidak ada sumber daya
yang bisa kita hasilkan dari dalam diri kita. Tidak ada. Hanya orang sombong yang mengatakan bahwa dia mampu, bahwa dia bisa, bahwa dia hebat. Bagaimana caranya? Satu, supaya kita melekat satu, hidup dalam doa. Punya hubungan yang penuh kasih mesra dengan Tuhan. Berapa banyak kita berdoa. Semakin kita lebih banyak berdoa, kita ada di hadirat Tuhan. Semakin melekat kita kepada pokok anggur. Dan lihat, Tuhan menyalurkan kuasanya. Tuhan menyalurkan kuasa rohaninya. Tuhan akan mengubahkan dengan melekat. Pada akhirnya secara otomatis kita akan menghasilkan buah. Yang kedua adalah firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Menjadikan itu bagian penting dalam hidup kita. Karena itu adalah bagian dari melekat kepada pokok anggur. Yang ketiga adalah bersekutu bersama-sama dengan anak Tuhan. Dalam peribadatan yang bersama-sama seperti ini. Tidak ada anak Tuhan. Sekali lagi, saya mau bilang, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, tidak ada anak Tuhan yang bisa menghasilkan buah yang berlimpah tanpa adanya datang di dalam persekutuan orang-orang benar. Itu omong kosong. Tidak ada. Siapa yang sudah pernah buktikan bahwa tidak datang ke gereja dan hidupnya berlimpah-limpah ruah secara rohani? Angkat tangan. Ada? Tidak datang beribadah kemudian saudara melimpah ruah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bersekutu sesama anak Tuhan itu penting karena di situ ada nasihat. Di situ ada pertolongan. Di situ ada saling menguatkan. Dan hidup di dalam doa dan hidup di dalam firman Tuhan. Melekat. Setiap pagi ketika saya bangun pagi, yang ada di dalam hati saya langsung saya mau datang kepada Tuhan. Karena saya butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya tidak akan menghasilkan buah. Setiap hari saya harus baca buku dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam buku-buku tersebut ada firman-firman Tuhan yang menguatkan saya. Jadi buku-buku rohani itu membantu sebagai alat. Selain firman Tuhan untuk membantu saya belajar dari tokoh-tokoh penulis-penulis hebat. Saya harus membaca buku. Saya harus merenungkan firman Tuhan. Tapi saya yakin saudara jauh lebih pintar dari saya. Tanpa membaca buku-buku pun, saudara pasti lebih kuat dari saya. Dan saya harus setiap hari ibadah kapanpun saya harus datang. Saya tidak pernah mengabaikan satu kali pun ibadah hari Minggu. Wong saya pendeta. Tapi itu keuntungannya. Makanya jadi hamba Tuhan itu Evangelis Nofri. Itu keuntungannya. Tiap hari Minggu kita bisa berkumpul bersama-sama dengan anak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hubunganmu dengan Tuhan? Apakah engkau akan tetap mencari ranting-ranting pokok anggur yang liar ini? Apakah engkau masih terikat dengan pokok anggur yang liar ini yang sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, yang tidak akan dapat membantu apa-apa dalam hidupmu? Tinggalkan, melekatlah kepada pokok anggur, saudara akan menghasilkan buah pada waktunya, pada musimnya. Amin.